Setelah itu, Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu, burung merak tersebut ditempatkan pada pohon keyakinan. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Mir'atul Hayat atau cermin kehidupan. Cermin tersebut diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tatkala burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Dia pun merasa malu kepada Allah sehingga meneteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Dari tetesan yang pertama, Allah menciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan yang kedua, diciptakan Umar bin Khattab. Dari tetesan yang ketiga, diciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat, diciptakan Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan yang kelima, diciptakan bunga mawar. Dan dari tetesan yang keenam, diciptakannya padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Penciptaan ruh Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi bukanlah hal yang biasa. Ruh beliau diciptakan jauh sebelum kelahirannya di dunia sebagai cahaya yang membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Begitu pula dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang menjadi bapak pertama umat manusia, serta para malaikat yang tidak tampak oleh manusia tetapi senantiasa menjalankan tugas-tugas mulia yang diberikan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami lebih dalam mengenai kisah penciptaan ruh Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam alaihissalam, dan malaikat-malaikat yang semuanya penuh dengan keajaiban dan pengajaran yang dapat memperdalam keimanan kita kepada Sang Pencipta. Marilah kita renungkan bersama betapa agung dan besar kehendak Allah dalam menciptakan makhluknya, yang setiap bagiannya saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan kehidupan yang hakiki. Tentang penciptaan ruh yang agung, yaitu cahaya junjungan kita dan Nabi kita Muhammad SAW, ada di sebuah riwayat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan pohon yang memiliki 4 cabang. Lalu ia namakan pohon itu dengan nama Syajaratul Yakin atau pohon keyakinan. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak tersebut ditempatkan pada pohon keyakinan. Burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Mir'atul Hayat atau cermin kehidupan. Cermin tersebut diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tatkala burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Dia pun merasa malu kepada Allah sehingga meneteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Dari tetesan yang pertama, Allah menciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan yang kedua, diciptakan Umar bin Khattab. Dari tetesan yang ketiga, diciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat, diciptakan Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan yang kelima, diciptakan bunga mawar. Dan dari tetesan yang keenam, diciptakannya padi. Nur Muhammad lalu bersujud 5 kali, sehingga hal tersebut menjadi kewajiban bagi kita semua, dan diwajibkan sholat 5 waktu bagi Nabi Muhammad SAW beserta umatnya. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad sehingga Nur Muhammad berkeringat karena malu kepada Allah. Maka dari keringat tersebut Allah menciptakan beberapa makhluk. Dari keringat hidungnya diciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakan arsy, kursi, lauh mahfuz, olab, matahari, bulan, hijab, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada, dan sholihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat masjid di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Muhammad dari kaum mukminin dan muslim laki-laki dan perempuan. Dari keringat kedua telinganya diciptakan roh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebangsanya, seperti orang yang kufur, orang kafir, dan orang munafik. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur, beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur, di kanannya ada nur, dan di kirinya juga ada nur.
Cahaya-cahaya tersebut adalah nur para sahabatnya di dunia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun, lalu diciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad, maka diciptakan ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad tersebut. Dan dari ruh para nabi tersebut diciptakan ruh para umatnya masing-masing. Sedangkan ruh kaum mukminin yakni umat Muhammad diciptakan langsung dari keringat ruh Muhammad. Lalu para ruh tersebut mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan pelita atau lampu dari batu akik berwarna merah yang bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar, dan Allah menciptakan wajah Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia dan diletakkan pada pelita atau lampu tersebut. Nur Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang sholat, sedangkan ruh para nabi berputar mengelilinginya seraya membaca tasbih dan tahlil selama 1000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan semua roh supaya melihat rupa Muhammad, dan dari penglihatan roh tersebut Allah jadikan orang yang melihat kepalanya akan menjadi seorang khalifah dan raja atau sultan. Orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin atau ratu yang adil. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir atau pelukis. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat atau pandai. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi wazir atau patih atau orang kepercayaan raja. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, tabib atau dokter dan penjual minyak wangi. Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang elok parasnya dan cantik wajahnya, baik pria maupun wanita. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja. Orang yang melihat tenggorokannya akan menjadi seorang mubalik, penasehat, dan muadzin. Orang yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang atau saudagar. Orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi penunggang kuda dan ahli membuat pedang. Orang yang melihat lengan tangan kanannya akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Orang yang melihat lengan kirinya akan menjadi orang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukang tukar uang dan tukang songket. Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan dan pandai. Orang yang melihat telapak tangan kiri bagian luar akan menjadi orang yang bakhil atau kikir. Orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar akan menjadi tukang masak atau koki. Orang yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis. Orang yang melihat jari-jari kanan akan menjadi seorang penjahit. Orang yang melihat jari-jari kiri akan menjadi tukang besi. Orang yang melihat dadanya akan menjadi orang yang alim dan mulia. Orang yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang tawaduk dan taat kepada perintah Allah. Orang yang melihat lambungnya akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya akan menjadi orang yang qanaah atau menerima apa adanya dan zuhud, tidak bergantung pada dunia. Orang yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang ahli rukuk dan sujud atau sholat. Orang yang melihat kedua kakinya akan menjadi seorang pemburu. Orang yang melihat bawah telapak kaki akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan. Orang yang melihat bayangannya akan menjadi ahli lagu atau penyanyi dan penabuh gendang alias pemusik. Adapun orang yang tidak melihat apa-apa, maka akan jadi orang Yahudi, Nasrani, kafir, dan Majusi. Dan ada lagi orang yang tidak dapat melihat sama sekali, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun, dan yang lainnya dari golongan orang kafir. Perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk sholat sebagaimana gambar tulisan Ahmad, yaitu berdiri seperti huruf alif, rukuk seperti huruf ha, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti gambar tulisan Muhammad, yaitu kepala bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf ha,
perut seperti huruf mim yang kedua, dan kedua kaki seperti huruf dal. Maka orang kafir tidak akan dibakar ke dalam api neraka seperti bentuk asalnya, yakni seperti gambar tulisan Muhammad, karena mulianya bentuk tersebut, tapi diganti dahulu dengan bentuk babi, setelah itu baru dibuang atau dimasukkan ke dalam api neraka. Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa kepadanya tanah liat yang menjadi jantung dari bumi, yang menjadi kemegahan dan cahayanya. Jibril pun turun ditemani beberapa malaikat dari tempat tertinggi di surga. Ia mengambil segenggam tanah untuk penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suatu tempat yang kini menjadi makam suci beliau sallallahu alaihi wasallam. Tanah itu berkilau putih cerah. Kemudian ia meramas dan mengadun tanah itu dengan air ciptaan terbaik dari air terjun surgawi Tasnim yang berada dalam sungai-sungai jernih yang mengalir di surga. Ia mengaduninya sampai tanah itu menjadi suatu mutiara putih dengan pancaran warna putihnya yang cemerlang. Para malaikat membawanya mengelilingi arsy surgawi dan gunung-gunung dan samudra. Dengan begitu, para malaikat dan seluruh makhluk menjadi tahu akan keberadaan junjungan kita Muhammad SAW dan kehormatan beliau sebelum mereka mengetahui Nabi Adam. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, asal-usul dari tanah liat Nabi Muhammad SAW adalah dari pusat bumi di Makkah, di titik di mana Ka'bah berdiri. Karena itu pula Muhammad SAW menjadi asal-usul penciptaan, dan semua makhluk ciptaan adalah pengikut-pengikut beliau. Pengarang kitab Awariful Ma'arif, yakni Imam Ash-Shuhrawardi, berkata bahwa ketika banjir meluap, menebarkan buih ke seluruh penjuru, esensi dari Nabi SAW berhenti hingga ke suatu tempat di dekat tanah kubur beliau di Madinah, sehingga beliau SAW menjadi seseorang yang termasuk dalam Makkah maupun Madinah. Diriwayatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Ia Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Adam untuk bertanya, "Wahai Tuhan, mengapakah engkau memberiku nama panggilan Abu Muhammad, yakni ayah dari Muhammad?" Allah menjawab, "Wahai Adam, angkat kepalamu." Nabi Adam pun mengangkat kepalanya dan ia melihat cahaya dari Muhammad SAW dalam kubah Arash. Adam kemudian bertanya lagi, "Wahai Tuhan, cahaya apakah ini?" Allah menjawab, "Ini adalah cahaya dari seorang nabi keturunanmu. Namanya di surga adalah Ahmad, dan di bumi namanya Muhammad SAW. Jika bukan demi dirinya, tentu aku tidak akan menciptakan dirimu, tidak pula langit, tidak pula bumi." Imam Abdur Razzaq meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Ya Rasulullah, semoga ayahku dan ibuku dikorbankan demi diriku. Ceritakan padaku tentang hal pertama yang Allah ciptakan sebelum yang lain-lainnya." Beliau menjawab, "Wahai Jabir, Allah menciptakan sebelum apapun yang lain cahaya nabimu dari cahayanya. Cahaya itu mulai bergerak kemanapun Allah kehendaki dengan kudrah ilahiyah. Pada saat itu belum ada lauh, belum ada pena, belum ada surga maupun neraka. Tidak ada malaikat, tidak ada langit, tidak pula bumi. Tak ada matahari maupun bulan, tak ada jin ataupun manusia. Ketika Allah ingin untuk menciptakan makhluknya, ia membagi cahaya itu menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama, ia menciptakan pena. Dari yang kedua, ia menciptakan lauh. Dan dari yang ketiga, menciptakan arsy. Kemudian, ia membagi bagian keempat menjadi 4 bagian. Bagian pertama membentuk para pembawa arsy. Bagian kedua menjadi penunjang kaki arsy. Dan dari bagian ketiga, ia menciptakan malaikat-malaikat lainnya. Ia kemudian membagi bagian keempat menjadi 4 bagian lagi. Ia menciptakan langit dari bagian pertama, bumi-bumi dari bagian kedua, surga dan neraka dari bagian ketiga. Kemudian ia membagi lagi bagian keempat sisanya menjadi 4 bagian. Menciptakan cahaya firasah orang-orang beriman dari bagian pertama, cahaya kalbu-kalbu mereka yakni i'anatul ma'rifatillah dari bagian kedua, dan dari bagian ketiga ia ciptakan cahaya kesenangan dan kegembiraan.
Ada suatu riwayat lain dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu dari ayahnya, yakni Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari datuknya yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Nabi SAW bersabda, "Aku adalah suatu cahaya di hadapan Tuhanku 14.000 tahun sebelum penciptaan Adam." Telah pula diriwayatkan bahwa ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala menaruh cahaya itu di punggung Adam, dan cahaya itu biasa berkilau dari bagian depannya, menelan seluruh sisa cahayanya. Kemudian Allah menaruh cahaya itu ke arsy kekuasaannya, dan memerintahkan malaikat-malaikatnya membawanya di pundak mereka, dan memerintahkan mereka pula untuk membawa Adam berkeliling di langit dan mempertunjukkan padanya keindahan-keindahan kerajaannya. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, penciptaan Nabi Adam adalah pada hari Jumat di sore hari. Allah kemudian menciptakan baginya Siti Hawa, istrinya, dari satu tulang rusuk kirinya ketika ia sedang tertidur. Saat ia bangun dan melihat Hawa, Adam merasa tenteram dengannya, dan ia mulai merentangkan tangannya ke Hawa. Malaikat berkata, "Berhenti Adam." Adam berkata, "Kenapa? Tidakkah Allah menciptakannya untukku?" Mereka menjawab, "Tidak boleh hingga kau membayar mas kawin padanya." Adam bertanya, "Apa mas kawinnya?" Para malaikat menjawab dengan membaca sholawat atas Muhammad 3 kali, dalam riwayat lain 20 kali. Sekarang kita masuk pada proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah menciptakan jasad Nabi Adam dari beberapa bagian bumi atau dunia, yaitu yang pertama, kepalanya berasal dari tanah Ka'bah. Yang kedua, dadanya berasal dari beberapa bagian bumi. Dan yang ketiga, punggung dan perutnya dari tanah Hindi atau Hindia. Yang keempat, kedua tangannya berasal dari tanah Masyrik bagian timur. Yang kelima, kedua kakinya berasal dari tanah Maghrib, yakni bagian barat. Dalam riwayat yang lain, Wahab bin Munabbih berkata, Allah menciptakan Adam alaihissalam dari bumi yang 7, yakni kepalanya dari bumi yang pertama, lehernya dari bumi yang kedua, dadanya dari bumi yang ketiga, kedua tangannya dari bumi yang keempat, punggung dan perutnya dari bumi yang kelima, pantatnya dari bumi yang keenam, dan kedua bahunya dari bumi yang ketujuh. Dalam riwayat yang lain lagi, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari beberapa komponen. Kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, wajahnya dari tanah surga, kedua telinganya dari tanah Bukit Turisina, dahi atau keningnya dari tanah Irak, giginya dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Paris atau Persia, kedua kaki dan bahunya dari tanah Hindi, tulangnya dari tanah pegunungan, auratnya dari tanah Babylon, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan atau Afghanistan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, dan kedua matanya dari tanah telaga. Adapun hikmahnya adalah, adapun kepalanya dari tanah Baitul Maqdis, maka dijadikan sebagai tempatnya akal, kecerdasan, dan untuk bicara. Adapun kedua telinganya diciptakan dari tanah Bukit Tursina, maka dijadikan sebagai alat untuk mendengarkan nasihat. Adapun dahinya berasal dari tanah Irak, maka dijadikan sebagai alat untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wajahnya berasal dari tanah surga, maka dijadikan sebagai tempatnya kecantikan dan perhiasan. Adapun giginya yang berasal dari Telaga Kausar, maka dijadikan sebagai tempat yang manis-manis atau kenikmatan. Adapun tangan kanannya dari tanah Ka'bah, maka dijadikan sebagai tempat barokah, maunah atau pertolongan, penghidupan dan kedermawanan. Adapun tangan kirinya berasal dari tanah Paris atau Persia, maka dijadikan sebagai alat untuk bersuci dan istinja. Adapun perutnya yang berasal dari tanah Khurasan, maka dijadikan sebagainya tempatnya lapar dan lesu. Adapun auratnya berasal dari tanah Babylon, maka dijadikan sebagai tempatnya syahwat, berkhianat dan berdusta. Adapun tulangnya berasal dari tanah pegunungan, maka dijadikan sebagai tempat yang keras. Adapun hatinya berasal dari tanah surga Firdaus, maka dijadikan sebagai tempatnya keimanan. Adapun lisannya berasal dari tanah Taif, maka dijadikan sebagai tempat bersaksi, tawadhu dan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah menciptakan 7 lubang pada kepala manusia, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang mulut. Dan menciptakan 2 lubang pada badan manusia, yaitu lubang kubul dan dubur. Dan Allah menciptakan panca indera, yaitu mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, mulut untuk merasakan, 2 tangan untuk meraba, dan hidung untuk mencium. Dijelaskan dalam suatu hadis, ketika Allah ingin meniupkan ruh pada Adam alaihissalam, maka diperintahkannya ruh untuk masuk ke dalam tubuh Adam alaihissalam. Ruh pun masuk ke dalam tubuh Adam mulai dari otaknya dan dia berputar-putar di dalamnya selama 200 tahun. Lalu ruh turun pada mata sehingga Adam dapat melihat dirinya yang masih berupa lumpur yang kering. Dan ketika ruh sampai di telinganya, maka terdengarlah malaikat membaca tasbih. Kemudian ruh tersebut turun ke hidung. Maka Adam pun bersin, dan setelah selesai bersin, ruh turun ke mulut, lidah, dan telinganya. Maka Allah ajarkan untuk berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Allah pun menjawab, Yarhamuka Rabbuka ya Adam. Semoga Tuhanmu merahmatimu wahai Adam. Kemudian ruh turun lagi ke dadanya, maka Nabi Adam mencoba untuk berdiri tetapi tidak mampu. Allah pun berfirman, wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu sangat tergesa-gesa. Dan ketika ruh sampai pada perut, Adam merasa lapar dan ingin makanan. Setelah itu, ruh pun menyebar ke seluruh jasad Nabi Adam hingga jadilah daging, darah, dan otot. Kemudian Allah memberikan pada Nabi Adam pakaian dari kuku yang setiap hari bertambah kebagusan dan kecantikannya. Tatkala Nabi Adam berbuat dosa, Allah mengganti kuku tersebut dengan kulit. Tapi masih ada sedikit yang tertinggal pada ujung jari untuk mengingatkan asal-muasal kejadian Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu, Allah menyempurnakan kejadian Nabi Adam. Nabi Adam diberi ruh dan diberikan pakaian dari surga dan Nur Muhammad bersinar pada wajahnya bagaikan bulan purnama. Lalu, Nabi Adam diletakkan pada keranda dan diangkat oleh para malaikat. Dan Allah Ta'ala berfirman, bawalah dia berputar mengelilingi langit, supaya dia mengetahui indahnya langit dan apa saja yang ada di langit, hingga bertambah keyakinannya. Para malaikat menjawab, Rabbana sami'na wa ata'na. Wahai Tuhan kami mendengar perintahmu dan kami patuh kepadamu. Para malaikat lalu membawa Adam mengelilingi langit selama kurang lebih 100 tahun. Allah lalu menciptakan kuda yang terbuat dari misik putih yang semerbak mewangi. Kuda tersebut dinamakan Maimun. Dia mempunyai 2 sayap yang terbuat dari intan dan marjan. Adam lalu menaiki kuda tersebut, sedangkan Jibril memegang kendalinya. Mikail berada di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka berputar-putar mengelilingi seluruh penjuru langit dan Nabi Adam memberi salam kepada para malaikat, Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Dan para malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam, semoga keselamatan juga bagimu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, salam ini merupakan penghormatan kepadamu dan anak cucumu yang beriman atau mukmin sampai datangnya hari kiamat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan malaikat. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan 4 malaikat yang mulia, yaitu Israfil alaihissalam, Mikail alaihissalam, Jibril alaihissalam, dan Israel alaihissalam. Dan Allah menyerahkan urusan para makhluk dan urusan mengatur alam kepada para malaikat tersebut. Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dan risalah. Mikail ditugaskan untuk mengatur hujan dan rizki. Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa. Israfil ditugaskan untuk menjaga sangkakala dan meniupnya pada hari kiamat. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, malaikat Israfil alaihissalam memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menyangga langit yang 7. Lalu Allah memberikan kekuatan dan memohon diberi kekuatan untuk membawa bumi yang 7. Lalu Allah pun memberinya kekuatan dan memohon agar kuat membawa angin, gunung, jin, manusia, dan segala macam binatang, dan Allah pun memberinya kekuatan. Mulai dari bawah telapak kaki hingga kepalanya dipenuhi rambut dan beberapa lisannya ditutupi dengan hijab. Setiap lisan
lisan membawa tasbih kepada Allah dengan 1000 macam logat, dan dari tubuh malaikat Israfil Allah menciptakan beribu-ribu malaikat yang membaca tasbih sampai hari kiamat. Mereka dinamakan al-muqarrabun al-indallah, yakni malaikat yang mendekatkan diri di sisi Allah. Hamalatul arsh, malaikat yang membawa arsh, dan kiramatul katibin, yakni malaikat yang mulia yang mencatat amal. Mereka semua sama dan serupa dengan malaikat Israfil. Malaikat Israfil melihat neraka jahanam sehari semalam 3 kali sambil mengharap kepada Allah sampai lemas seperti tali gendewa sebab sangat keras tangisannya. Sehingga seandainya Allah membendung air mata Israfil, maka bumi akan banjir air mata Israfil sebagaimana banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Dan saking besarnya malaikat Israfil, seandainya semua air yang ada di lautan dan sungai ditumpahkan pada kepala malaikat Israfil, maka air tersebut tidak setetes pun akan jatuh ke bawah. Adapun malaikat Mikail diciptakan oleh Allah Ta'ala sesudah malaikat Israfil terpaut 500 tahun. Dari kepala sampai ujung kaki malaikat Mikail dipenuhi rambut yang diciptakan dari za'faron, dan sayapnya diciptakan dari zabarjat, sejenis zamrud berwarna hijau. Pada setiap rambut terdapat beribu-ribu wajah, dan pada setiap wajah terdapat beribu-ribu mata. Setiap ada kaum mukmin yang berbuat dosa, mata tersebut menangis karena merasa kasihan terhadap orang mukmin tersebut. Pada tiap wajah terdapat beribu-ribu mulut, dan pada tiap mulut terdapat beribu-ribu lisan yang berbicara dengan beribu-ribu macam logat bahasa. Dan setiap lisan memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang mukmin dan orang-orang yang berbuat dosa. Dan meneteslah dari setiap mata 70.000 tetesan. Maka Allah jadikan dari tiap tetesan satu malaikat yang serupa dengan malaikat Mikail, dan mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala sampai datangnya hari kiamat. Mereka dinamakan karubiyun, yaitu pembantu malaikat Mikail yang diberi kewenangan atas hujan, tumbuh-tumbuhan, rizki, dan buah-buahan. Maka tidak akan ada lautan, buah dari pohon dan tumbuh-tumbuhan di atas bumi, kecuali bila malaikat karubiyun menghendakinya. Adapun malaikat Jibril diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah malaikat Mikail terpaut 500 tahun. Malaikat Jibril alaihissalam mempunyai 600 sayap. Dari kepala sampai ujung kakinya dipenuhi rambut yang diciptakan dari za'faron. Matahari berada di antara kedua matanya, dan rambutnya bagaikan bulan dan bintang. Setiap hari malaikat Jibril masuk ke dalam samudra cahaya, dan ketika keluar jatuhlah dari tiap-tiap sayap beribu-ribu tetesan. Maka dari tiap-tiap tetesan Allah Ta'ala menciptakan satu malaikat yang serupa dengan malaikat Jibril dan bertasbih kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Mereka dinamakan ruhaniyun. Adapun rupa malaikat maut, yakni Israil alaihissalam, adalah seperti rupa malaikat Israfil dengan beberapa wajah, lisan dan sayap yang sangat besar dan kuat atau kekar, tidak kurang dan tidak lebih. Diceritakan dalam suatu hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut, Allah membuat hijab dari para makhluk-makhluknya dengan beribu-ribu hijab yang besarnya melebihi langit dan bumi. Dan jika semua air yang ada di lautan dan sungai-sungai ditumpahkan di atas kepalanya, maka tidak akan setetes pun jatuh ke bumi. Dan seandainya dunia yang terbentang dari barat sampai timur berada pada tangannya, maka bagaikan meja yang di atasnya ada hidangan dan diletakkan di depan seorang pemuda yang akan memakannya sekehendak hatinya. Dengan begitu, malaikat maut bisa membolak-balik dunia sebagaimana manusia membolak-balik uang logam yang ada di tangannya. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya sama dengan perjalanan selama 1000 tahun. Malaikat yang lain tidak bisa mendekat dan tidak mengetahui keberadaan malaikat maut, tidak mendengar suaranya dan tidak tahu keadaannya sampai kapanpun juga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut dan menyerahkan urusan kematian kepada malaikat maut, ia berkata, "Wahai Tuhan, apakah maut itu?" Maka Allah memerintahkan hijab untuk membuka diri hingga malaikat maut dapat melihat maut tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Berhentilah kamu semua dan lihatlah, inilah maut." Maka para malaikat berhenti semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi,
Terbanglah kamu di atasnya dan bentangkanlah sayapmu dan bukalah matamu semuanya. Maka ketika para malaikat terbang di atasnya, mereka semua terjungkal dan pingsan selama 1000 tahun. Dan ketika sadar, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, adakah yang Engkau ciptakan lebih agung atau besar dari ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Akulah yang menciptakan maut dan akulah yang lebih agung atau besar dari maut. Dan setiap makhluk pasti akan merasakan maut." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Izrail, ambillah maut itu dan aku serahkan dia kepadamu." Lalu Izrail berkata, "Wahai Tuhanku, apakah aku kuat mengambilnya? Sesungguhnya dia lebih besar dariku." Maka Allah memberikan kekuatan pada malaikat Izrail, lalu diambilnya maut tersebut dan disimpan di tangannya. Maka berkatalah maut, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku menyampaikan undangan di langit 1 kali." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya, dan berkatalah maut dengan suaranya yang lantang, "Akulah maut yang akan memisahkan antara orang yang saling mencintai. Akulah maut yang akan memisahkan antara suami dan istri. Akulah maut yang memisahkan anak-anak perempuan dengan ibunya. Akulah maut yang memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Akulah maut yang merusakkan rumah-rumah dan gedung-gedung. Akulah maut yang meramaikan kubur. Akulah maut yang akan mencarimu dan menemuimu walaupun di gedung yang kokoh, dan semua makhluk pasti akan merasakan aku." Dan sesungguhnya orang-orang kafir, munafik, dan durhaka ketika maut mendatanginya, turunlah malaikat azab di sebelah kirinya. Wajahnya hitam legam, matanya melotot, bersamanya terdapat bermacam-macam azab siksa. Malaikat azab duduk menjauh darinya hingga malaikat maut datang. Dan ketika malaikat maut datang kepada orang tersebut, ia berdiri di hadapannya dengan rupa yang sangat menyeramkan. Lalu jiwa orang tersebut berkata, "Siapakah engkau dan apa yang engkau inginkan?" Malaikat maut berkata, "Aku adalah maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia, menjadikan anakmu yatim, menjadikan istrimu janda, hartamu sebagai warisan bagi pewarismu, yang mereka tidak engkau sukai waktu hidupmu, sedangkan engkau tidak mempersiapkan kebijakan untuk dirimu, dan tidak pula untuk akhiratmu. Hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu." Maka ketika mendengarkan perkataan tersebut, mayit memalingkan wajahnya ke dinding dan dilihatnya malaikat maut berdiri di situ. Maka ia memalingkan wajahnya ke arah yang lain dan dilihatnya malaikat maut berdiri di depannya. Berkatalah malaikat maut, "Apakah engkau tidak tahu aku? Akulah malaikat maut yang telah mencabut nyawa ayahmu. Dan sebagaimana yang telah engkau lihat dan engkau tidak berguna bagi mereka, tidak bisa mencegahnya. Hari ini aku akan cabut nyawamu hingga terlihat oleh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, dan teman-temanmu yang dapat mengambil hikmah darimu hari ini. Aku malaikat maut yang telah merusak kaum-kaum yang terdahulu yang lebih kuat, lebih kaya dan lebih banyak anaknya daripada kamu." Kemudian malaikat maut berkata pada orang tersebut, "Bagaimana pandanganmu tentang dunia?" Ia pun berkata, "Menurut pandanganku, dunia itu penuh dengan tipu daya." Lalu Allah menjadikan dunia dengan bentuk sesuatu dan berkata, "Hai orang yang durhaka, apakah engkau tidak malu dengan dosa-dosa yang telah engkau lakukan di dunia dan engkau tidak mampu mencegah dirimu dari perbuatan maksiat? Sesungguhnya engkau membutuhkan aku dan aku tidak membutuhkanmu. Engkau tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Menurut sangkaanmu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dunia. Sesungguhnya aku bebas lepas darimu dan dari amal perbuatanmu." Orang itu melihat hartanya yang pasti akan menjadi milik orang lain. Dunia berkata lagi, "Harta, hai orang yang banyak berbuat maksiat, engkau yang mencariku dengan jalan yang tidak benar, dan tidak kau belanjakan dan sodakohkan pada para fakir miskin. Hari ini aku pasti menjadi milik orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim," yaitu hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi kecuali orang-orang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Orang itu berkata, "Wahai Tuhan, kembalikanlah hamba supaya hamba dapat beramal soleh dari apa yang telah aku tinggalkan." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun."
Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat mendahulukannya. Kemudian malaikat maut mengambil nyawanya. Bila dia seorang mukmin, maka keberuntungan baginya akan dimasukkan surga. Dan jika dia orang kafir atau orang munafik, maka celakalah dia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Sekali-kali jangan curang, karena catatan amal orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam neraka Sijjin.